Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Mawada dari kelas KPI 2B dengan NIM 211211036. Izin mempresentasikan hasil dari ringkasan selama Bapak Zaki mengajar dalam periode 1 semester ini. Yang pertama dari kelompok 4 yaitu hakikat dakwah. Ya. Yang pertama adalah sifat-sifat dari dasar dakwah. Untuk poin yang pertama sendiri adalah ada dakwah bersifat persuasif. Dan yang kedua yaitu dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam maupun non-Islam. Dan yang ketiga dakwah adalah amnesis, yaitu berupa pengembalian fitrah manusia. Yang keempat, dakwah bukanlah prabawa psikoterapi. Dan yang kelima, dakwah adalah rational intelligence. Dan yang keenam, dakwah adalah rasionalis. Untuk selanjutnya yaitu adalah fungsi dakwah. Yang pertama yaitu mencegah laknat Allah, yakni siksa untuk keseluruhan manusia di dunia ini. Yang kedua, sebagai estafet bagi peradaban seluruh umat manusia. Adapun faktor hidayah yang dapat diketahui dari dakwah ini yaitu dalam sistem dakwah. Artinya hidayah dan macam-macamnya. Hidayah sendiri bertujuan sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pengalaman tentang apa? Tentang pesan Islam. Dan hidayah jenis ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak sekali informasi ajaran Islam. Hidayah juga sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Dan dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Bahkan pendakwah hanya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mitra dakwahnya. Untuk selanjutnya yaitu materi dari kelompok 6 mengenai paradigma ilmu dakwah dan terbagi menjadi teori sistem dakwah maupun teori proses dakwah itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sistem itu adalah gabungan dari berbagai subtema. Dalam dakwah, subtema yakni unsur-unsur dakwah. Ketika diibaratkan dalam bentuk manusia, maka kepalanya adalah seorang dai, perutnya adalah maudhu', tangannya sebagai metode, dan kakinya sebagai media. Suatu proses berarti tahapan-tahapan yang dilalui untuk apa? Untuk mencapai dari tujuan akhir itu sendiri. Dalam berdakwah, maka teori proses dakwah dinilai sama dengan apa? Dengan model komunikasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu materi dari kelompok 11 yaitu media dakwah. Pengertian dakwah itu sendiri yaitu menurut Hamzah Yakub adalah media dakwah yaitu alat objektif yang menjadi saluran untuk menggabungkan suatu ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah itu sendiri. Adapun jenis-jenis media dalam dakwah terdiri dari tulisan, lisan, lukisan, audiovisual, akhlak, dan juga budaya. Pemilihan media dakwah. Pendakwahan harus dapat memilih media paling efektif untuk mencapai tujuan dakwahnya itu sendiri. Dengan pemilihan yang tepat, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pada pemilihan media itu sendiri dalam berdakwah. Sebagai berikut, yang pertama, tidak ada suatu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah. Karena sebab itu, setiap media memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kelebihan maupun kekurangan dan keserasian. Dan itu sifatnya adalah berbeda-beda. Yang kedua adalah media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang dikehendaki dan dicapainya. Yang ketiga, media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, media sesuai dengan materi dakwahnya. Itu penting. Dan yang kelima, dilakukan dengan cara objektif. Artinya, pemilihan media bukan atas dasar kesukaan dai, tetapi melihat sikon dan kondisi.
Yang keenam adalah kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapatkan perhatian. Yang ketujuh, aktivitas yang efisiensinya harus diperhatikan. Ya. Berikut adalah ringkasan yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas ujian akhir semester. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.